Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah, tema puasa sudah banyak para ustadz yang menyampaikan. InsyaAllah saya akan mengetengahkan sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qum fasalli fa inna fis sholati shifaa'un." Berdirilah, kemudian sholatlah, sesungguhnya di dalam sholat itu ada obat. Hadis riwayat Imam Ahmad, sahih hadisnya. Ini hadis ini kalau tidak jelaskan sebab urutnya, bisa-bisa kita salah persepsi. Saya lagi sakit, sholat, habis sholat sakitnya mangger we. Nah, mungkin bisa begitu persepsinya, keliru. Ya, makanya perlu dijelaskan sababul wurud hadis ini, atau sebab-sebab timbulnya hadis ini. Kalau Al-Quran itu asbabun nuzul, kalau hadis asbabul wurud, karena hadisnya satu, ya sababul wurud. Ya, karena sebabnya atau sebab musababnya cuma satu, maka disebut dengan sababul wurud. Sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan safar di siang hari dalam keadaan cuaca yang sangat panas. Saya pun turut serta bersama beliau, kata sahabat Abu Hurairah. Setelah saya sholat, tiba-tiba saya jatuh sakit. Karena sudah tidak kuat lagi berjalan, saya pun duduk. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh kepada saya. Beliau bertanya, "Apakah engkau sakit gigi, wahai Abu Hurairah?" Kemudian saya jawab, "Na'am ya Rasulullah." "Iya ya Rasulullah." Maka muncullah hadis tersebut, berdirilah, kemudian sholatlah, sesungguhnya di dalam sholat itu ada obat. Lantas sahabat Abu Hurairah pun sholat. Setelah sholat, subhanallah, qadarullah, sakit gigi beliau pun sembuh. Nah, pertanyaannya, sudah adakah di antara kita para jamaah, termasuk saya, yang sholatnya seperti itu? Sudah ada belum? Pak, udah ada belum? Belum ya? Nah, apa rahasianya? Karena sahabat Abu Hurairah melaksanakan sholat benar-benar lahir dan batin, Pak. Sholatul khusyuk, lahir batin. Lisannya berucap, hatinya mengikuti. Karena sholat itu maknanya secara lugah atau bahasa ad-du'a. Yaitu ada dalam kitab ya Fathul Mu'in, sarahnya Iyanah Tolibin, itu dijelaskan sholat itu secara bahasa artinya adalah ad-du'a, doa. Jadi kita sholat itu hakikatnya sedang berdoa, bermohon kepada Allah. Cuma yang jadi masalah, sholat lagi sholat, ya mulutnya berucap, pikirannya mah kemana-mana. Tidak jarang lagi sholat ya mikiran utang, ya target apa, tagihan kredit, sebentar lagi nih jatuh tempo, duit belum ada, kepikiran waktu sholat. Ya, sehingga apa yang diucapkan gak nyambung ke hati. Bagaimana Allah mengabulkan doa kita? Karena perintah Allah kita berdoa itu sebagaimana sabda Nabi, "Ud'u rabbakum bimukinin." Berdoalah kamu kepada Tuhanmu dengan yakin. Yakin itu nyambung antara lisan dengan hati. Lisan berucap, hati memohon kepada Allah, sehingga nyambung.
Ya, di dalam Quran Allah berfirman, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah." Berdoalah kamu pada Tuhanmu dengan tadarru'. Apa makna tadarru'? Merendahkan diri dan ada rasa takut kepada Allah. Berarti hatinya nyambung ke Allah. Ya, jadi berdoa itu ada sinergi antara lisan dengan hati, Pak. Ya, kalau lisan dengan hati nggak nyambung, ya doa kita nggak dikabul sama Allah. Itu masalahnya, ya, sehingga sholat kita belum sampai ke makam sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, masih jauh. Nah, disinilah kita perlu membenahi sholat kita. Saya ingat kaul ya seorang ulama, di mana beliau mengatakan, benahi sholatmu, niscaya hidupmu sukses. Setelah saya renungkan apa yang beliau ucapkan ini, ternyata subhanallah, emang aku yakin saya, Pak. Aku yakin kalau sholat kita benahi, ya, dengan lahir batin kita mengamalkan sholat, aku yakin, ya, hidup akan sukses, bahagia dunia dan akhirat. Insya Allah sadang pangan nggak bakal kekurangan. Coba perhatikan permohonan kita dikala kita duduk di antara dua sujud. Ada 8 permintaan kita kepada Allah, tapi dikarenakan lisan nggak nyambung dengan hati, sehingga doa itu nggak didengar oleh Allah, tidak dijabah oleh Allah. Apa permohonan kita di waktu duduk antara dua sujud? Pertama apa? Rabbi pilih, mohon ampunan. Nah, di saat kita berucap, lisan berucap, hati memohon kepada Allah, mohon ampunan. Kemudian warhamni, minta rahmat, minta kasih sayang Allah. Lisan berucap, hati memohon kepada Allah, minta rahmatnya Allah, mohon kasih sayang Allah. Kemudian apa lagi? Wajburni, minta ditutupi semua aib kita supaya tidak nampak oleh manusia, cukup hanya kita dan Allah yang tahu. Kalau seandainya Allah bukakan aib kita, Masya Allah, nggak akan ada satu pun manusia yang muliakan kita, Pak. Ya, yang akan menghormatin kita nggak bakalan ada. Karena kita manusia banyak celaknya, banyak kurangnya. Cuma kadang-kadang kita sering lupa diri, merasa diri udah paling yang mulia saja. Nauzubillah min zalik. Ya, karena begitulah sifat manusia. Ya, karena punya ilmu dikit sudah bangga dengan ilmu. Ya, punya jabatan ya belum seberapa langsung bangga dengan jabatan. Itulah sifat manusia, karena dia punya hawa nafsu. Kemudian apalagi permohonan kita kepada Allah di antara waktu duduk di antara dua sujud? Warfa'ni, minta diangkat darajat. Ya, minta dinaikkan derajat kepada Allah. Kemudian apalagi? Warzuqni, minta rezeki. Ya, kita mohon kepada Allah rezeki, Pak. Duduk di antara dua sujud, dikala kita melaksanakan sholat 5 waktu saja, itu 17 kali. Ya, karena setiap rakaat 1 kali duduk antara dua sujud. 17 rakaat berarti 17 kali kita memohon kepada Allah. Kalau kita memohon kepada Allah benar-benar lahir dan batin, lisan berucap, hatinya bermohon pada Allah, aku yakin dikabul sama Allah. 17 kali. Allah itu zat yang maha pemalu, ya, untuk tidak mengabulkan doa hambanya. Allah itu zat yang maha pemalu. Kalau kita 17 kali meminta, itu sholat fardu saja 17 kali kita memohon kepada Allah, belum lagi sholat sunnah. Berapa kali kita memohon kepada Allah yang 8 hal tersebut. Kemudian apa lagi? Wahdini, minta ditetapkan hidayah, karena hidayah sudah Allah beri, ya, berupa iman Islam. Ini hidayah dari Allah. Nah, sehingga kita mohon ditetapkan hidayah itu, begitu kita mati nanti dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian wa'af, ini minta disehatkan kepada Allah. Ya, ya, kalau sakitnya cuman puskesmas, ya wajarlah. Apa itu puskesmas? Tahu, Pak? Tahu nggak puskesmas? Pusing, keseleo, masuk angin. Nah, itu mah gampang lah, ke puskesmas paling berapa. Ya, tapi penyakit-penyakit yang berat insya Allah dihindarkan oleh Allah dari diri kita.
Kalau kita selalu bermohon pada Allah, lisan berucap, kemudian hatinya nyambung, kemudian wa'af ini minta dimaafkan semua dosa dan kesalahan kita lahir dan batin. Bedanya dengan wafirli itu dosa zahir, Pak. Ya, kalau wafirli itu dosa zahir aja. Ya, dosa mungkin menggibah orang, memfitnah orang, apalagi dosa-dosa ya mata yang tidak dijaga. Itu dengan memohon ampun dengan Rabbi pilli wa Allahumma pilli, itu dosa-dosa lahiriah. Tapi wa'fu anni, baik dosa yang diperbuat oleh hati kita, hati buruk sangka sama orang, itu dah dosa, Pak. Karena Allah melarang kita. Ya ayyuhallazina amanu jatanibu katsiran minadh-dhon, wahai orang-orang yang beriman, jauhi olehmu kebanyakan buruk sangka. Inna ba'da dhanni ismun, sesungguhnya sebagian buruk sangka itu adalah dosa. Jadi ada ya, kita buruk sangka sama orang lain ya, kalau kebanyakan buruk sangka ya ada dosanya, hati yang berdosa kepada Allah. Nah, kita mohonkan wa'fu anni, 8 permohonan kita kepada Allah ya, di dalam ketika kita duduk di antara sujud, 2 sujud ya, mohon diampuni, mohon ya diberikan ampunan, kemudian kasih sayang Allah ya, ditutup semua aib, kemudian minta diangkat derajat ya, kemudian mohon rezeki, tetapkan hidayah, disehatkan, kemudian dimaafkan segala dosa dan kesalahan kita. Ini 8 permohonan kita. Jadi dikarenakan kita ya sering di dalam sholat tersebut tidak fokus ya, hati dan lisan tidak sinergi, sehingga doa kita itu sering diabaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya mari Pak, kita benahi sholat kita ya, karena sholat ini adalah amal pertama nanti yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu. Sesungguhnya amal yang pertama-tama yang akan diperhitungkan oleh Allah nantinya ya atas seorang hamba nanti di hari kiamat adalah solatnya. Fa in soluhat, jika solatnya baik atau diterima Allah, faqad aflaha wa anjaha, maka sesungguhnya ia telah beruntung dan berbahagia. Maksudnya adalah masuk surganya Allah. Wa in fasadat, jika solatnya rusak, faqad khaba wa khasira, jika solatnya rusak atau ditolak oleh Allah, maka dia sungguh menjadi orang yang celaka dan merugi. Ya, ini solat yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah. Mari kita benahi solat kita, kita latih hati kita untuk senantiasa ya di dalam solat tersebut fokus ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perintah Allah, aqimis sholata li zikri, dirikanlah solat untuk mengingatku, kata Allah. Surah Toha ayat 14. Hadir rahimakumullah, seandainya ya solat yang kita amalkan ini belum sampai kepada makom solatnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, minimal kita dapatkan buahnya atau natijahnya adalah tanha anil fahsya wal munkar. Sebagaimana Allah berfirman, aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah dari berbuat keji dan mungkar. Apa ini maksud dengan fahsya? Ini perlu saya sampaikan. Di dalam kitab At-Ta'rifat, karya atau buah karya Syekh Ahmad Al-Jurjani rahimahullah, beliau menjelaskan yang dimaksud dengan fahsya adalah yallati tujibul hadda fid dunya wal azaba fil akhirah, yaitu perbuatan dosa yang mewajibkan hukum hadnya dilaksanakan di dunia dan azabnya di akhirah. Maksudnya, jika hukum hadnya tidak dilaksanakan di dunia, kalau dia tidak bertaubat kepada Allah, maka azab telah menunggunya. Seperti membunuh, ya, itu hadnya adalah qisas. Kemudian berzina, hadnya adalah dijilid 100 kali bagi bujang dan gadis. Tapi kalau yang sudah berkeluarga, dihukum rajam sampai mati.
kemudian mencuri, potong tangan, tidak dilaksanakan hadnya, dia tidak bertaubat, azab besar setelah menunggunya nanti di akhir. Itulah fahsya. Nah, kita terhindar dari perbuatan tersebut, itu tanda solat kita telah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mungkar. Apa itu mungkar? Dijelaskan dalam kitab At-Tarifat tersebut adalah ma laisa fihi ridallahi min qaulin wa amalin, yaitu perbuatan yang tidak ada di dalamnya keridhaan Allah, baik berupa ucapan dan perbuatan. Ya, ucapan yang tidak diridhai Allah, contohnya apa? Berdosa. Apalagi kita sedang puasa, Pak. Ya, kita sedang puasa berdosa, hilang pahalanya. Ya, bukan hanya sekedar dosa aja kepada Allah, pahala puasa kita pun hilang, tidak akan ada artinya puasa kita. Ya, kemudian apalagi menggibah, memfitnah, mengadu domba. Ya, itu daripada perbuatan lisan. Ya, itu contohnya. Kemudian perbuatan yang terwujud dalam perbuatan, ya, seperti memiliki sifat bakhil, ya, zalim dan lain-lainnya. Itulah yang tergolong perbuatan munkar yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itulah yang dapat saya sampaikan, ya, pada kultum ba'da zuhur ini, yang namanya juga kultum, kuliah 7 menit. Ya, lumayan sudah 12 menit. Ya, lebih kurang mohon maaf saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.